Ya, sekarang mungkin umat awam, ya umat Buddhis pada dasarnya hanya baru sekedar formalitas saja mencapai tingkatan kesucian, formalitas saja. Ya, kenapa formalitasnya? Kenapa formalitasnya? Ya, Anda ya sudah paham, tapi setidaknya ini sudah lebih baik daripada hanya mau sekedar kaya doang atau mau sekedar lahir di alam dewa doang gitu. Anda sudah lebih baik, artinya sudah mengarah nibbana sapacaya hotu. Idame punya nibbana sapacaya hotu. Oke, mulai dari sana dulu. Padahal mungkin juga Anda belum mengerti gimana sih nibbana itu, gimana sih pencapaian nibbana itu, ya kan? Yang penting oke, dari pikirannya dulu dibentuk. Nibbana sapacaya itu, nibbana sapacaya itu. Gimana caranya? Nggak tahu, Bang. Pokoknya ngomong dulu aja. Kuatin dulu. Sinkron nggak perjalanan Anda? Sinkron nggak tekad Anda dengan niat Anda ke nibbana? Belum tahu, Bante. Saya mau diajarin nibbana sapacaya itu aja, Bante. Yang penting daripada yang lain-lain gitu. Pada akhirnya ke sana. Nah, ini kan menarik. Nah, nanti ya mungkin juga Anda akan bosan. Setiap berbuat baik nibbana sapacaya itu, nibbana sapacaya itu, nggak nyampe nibbana nih gimana gitu. Ya kan? Akan ada bosan terus sampai akhirnya, oh bagaimana caranya mencapai nibbana nih? Nah, akhirnya Anda harusnya berpikir, Anda harus breakdown, menghancurkan atau menerjemahkan bagaimana saya mencapai nibbana ya. Apakah sudah sinkron usaha saya yang saya lakukan untuk mencapai nibbana itu sendiri? Gimana sih caranya? Harusnya ini jadi perenung. Bagaimana misalnya berbuat baik, berdana misalnya, yang bisa mengarahkan saya ke nibbana, yang mendukung atau mensupport ke nibbana. Nibbana itu sendiri kan terbebas dari semua kemelekatan. Nibbana itu sendiri kan terbebas dari semua kekotoran batin. Itu kan ini nibbana. Ya kan? Nibbana itu seperti itu. Terbebas dari kekotoran batin, terbebas dari semua kemelekatan. Oke, terbebas total, sempurna, sepenuhnya. Tapi sekarang kita bisa nggak terbebas sepenuhnya pada saat praktek berdana, jaga sila, meditasi? Belum. Jadi kita harus jaga ketika Anda lakukan praktek dhamma, ya, murnikan pikiran Anda pada saat itu minimal. Jaga kualitas batin Anda, jaga pikiran Anda, supaya tidak ada kilesa pada saat Anda melakukan kebajikan minimal. Ya kan? Ya, pada saat Anda berdana misalnya, maka Buddha mengatakan di salah satu sutta bahwa berdana, lakukan yang pertama, ubah cetananya harus happy. Ya kan? Lalu muncul cetananya happy. Lalu para cetananya harus happy. Happy di sini artinya tidak ada kilesa yang muncul. Pada sebelum Anda melakukan, pada saat Anda melakukan, dan setelah Anda melakukan. Tidak ada kekotoran batin yang muncul menyertai. Dengan begitu, pada saat itu, kebajikan Anda murni. Anda nggak menambah kekuatan kekotoran batin itu sendiri. Saat itu. Nah, artinya kita mengurangi kekuatan kekotoran batin dengan tidak menambahnya. Ya enggak? Mengurangi karena kalau kita
memakai kekotoran batin, berarti kan kita menambah kekuatan-kekotoran batin itu sendiri kan. Nah, kita mengurangi kekuatan kekotoran batin dengan tidak menambahnya pada saat itu. Karena kalau seperti biasanya, kita akan menambah kekuatan kekotoran batin, karena kita melakukan sesuatunya dengan kekotoran batin itu sendiri. Tapi dengan kita mengurangi kekotoran batin itu dengan tidak menambah kekuatan ini. Artinya dengan memurnikan pikiran kita. Nah, itu kita bangun terus. Nah, dengan begitu jalan Anda ke nibbana akan jadi sinkron. Nah, dengan begitu Anda akan mencocokkan arah ke nibbana antara pikiran dan praktek Anda sesuai minimal saat itu. Ya enggak? Nah, ini yang harus Anda terapkan ketika Anda berbuat baik. Jadi bukan cuma NATO, no action talk only. Jadi nggak cuma sekedar ngomong doang gitu. Nah, artinya Anda harus betul-betul lakukan kalau memang niatnya kuat. Gitu. Ya orang mungkin pada saat ini terbiasa dengan berdana, simple, ya kan? Tapi muatan-muatannya juga nggak gampang berdana juga. Pada saat mempersiapkan dana itu sendiri banyak sekali dinamika yang muncul. Mungkin ada motivasi. Motivasinya tanpa disadari dengan diliputi ya mungkin dia happy tapi kebahagiaan ini sendiri akhirnya tergenggam oleh kemelekatan atau keserakahan. Jadi nggak murni, bisa saja. Ya kan, karena bersemangat lalu ada orang lain lagi misalnya yang melakukan, dia nggak happy, dia iri hati muncul, dia cemburu muncul. Bisa saja. Udah terbiasa dilakukan, tiba-tiba ada yang datang juga melakukan hal yang sama. Jatah saya diambil. Kecemburuan, iri hati, jadi muncul. Aduh, ya kan? Berarti belum bisa. Artinya ini berarti perlu kerja keras lagi nih untuk melakukan. Ya kan? Bukan artinya jadi tambah loyo. Aduh, masih semangat enggak. Oh, ternyata masih seperti ini. Justru harus dihadapi. Saya harus lebih artinya lebih usaha lagi nih untuk mengatasi, bukan malah jadi mundur, jangan deh. Saya harus lebih usaha lagi untuk mengatasi ini, supaya saya bisa menguasai keadaan saya, supaya ketika saya berbuat baik, saya nggak punya kilesa. Artinya saya bisa mengendalikan kilesa saya. Nah ini akan penting sekali. Karena banyak praktisi dhamma, bukan praktisi dhamma sih ya. Banyak yang banyak berbuat baik, tapi nggak ada perubahan. Perubahan sikap, perubahan pola pikir, perubahan tingkah laku. Ya, dari praktek dhamma itu sendiri. Banyak yang orang sering berdana, tapi malah tambah serakah gitu. Iya. Ya kan, malah kalau itu dia bisa waduh jadi gimana gitu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini harus kita kaji gitu. Orang yang sering jaga sila sama gitu. Nah, dan harus sinkron mengarah ke sana. Nah, ya makanya banyak selalu bilang, Anda harus bisa menerjemahkan Nibbana Sapacaya itu sendiri, Nibbana Sapacaya Hotu itu sendiri dengan baik, dengan praktek Anda. Ya, bisa menerapkan ya pada saat berbuat baik Anda harus happy sebelum, sesudah, pada saat dan sesudah berbuat. Artinya di situ happy ini kan ya bentuk kusala. Bentuk kusala berarti tidak ada akusala di sana. Logikanya ya. Karena kusala maka tidak ada akusala yang muncul kan. Akusala identik dengan kekotoran batin toh. Jadi hanya diselubungi oleh kusala saja.
Berarti kan tidak ada kotoran batin yang muncul pada saat Anda berbuat baik. Anda harus plong. Saat itu ya Anda murni gitu. Murni dalam artian tidak ada kekotoran batin yang menyelubungi Anda pada saat berbuat baik. Dijaga di sana pada saat berbuat baik. Dari sisi berdana. Oke, kalau kita lebih ini lagi, 10 parami berdana. Misalnya terus Anda jaga sila, sama. Anda harus semangat jaga sila Anda. Ya enggak? Jangan aduh loyo nih silanya. Atau gimana enggak semangat, atau gimana Anda gelisah jadinya. Takut melanggar nih sila ini. Aduh enggak makan malam ini, lapar ntar nih, sakit mah nih. Aduh gimana ini. Loyo udah nggak jadi dah, aduh mah saya takutnya. Anda yang jalankan atas sila, ya akhirnya cuma takut nggak makan malam, takut banyak kambuh gitu. Diselibungi oleh kekhawatiran pada akhirnya. Itu entah kalau saya lapar tengah malam gimana nih, aduh nggak makan gitu kan. Nah itu lagi kekhawatiran yang lain. Atau kalau saya tidur di bawah atau tidur ini ntar ada kecoa atau gimana, ntar masuk ini khawatir, nggak semangat. Nah itu kan. Ini suruh rubah, oke. Atau misalnya pas lagi uposatha, aduh kondangan lagi saudara ngawinin, berantakan tekad Anda gitu kan, kalah sama keadaan, ya enggak? Aduh, atau misalnya keluarga ngajakin makan malam nih, gimana nih? Hari uposatha lagi. Ada besok aja dia uposathanya. Besoknya malas lagi uposathanya. Terus aja. Ya kan? Atau enggak happy pada akhirnya. Ini kan yang harus diperhatikan. Supaya bagaimana kita ya dengan tekad yang kuat melaksanakan itu dengan baik. Karena kebajikannya besar. Nah ini fungsinya adalah bagaimana pada saat melakukan kebaikan itu tidak ada kekotoran batin yang masuk. Ini tugas kita dalam praktik tamu. Apapun. Apalagi kalau meditasi. Nah ini seru meditasi. Nah ikut rekat mesti tahu. Aduh udah mulai lagi. Bangun pagi lagi. Aduh udah ini lagi. Males amat ini ya. Ngantuk lagi. Aduh ya kan. Jadi malasnya dilawan. Kalau enggak, Anda kalau misalnya yang malas-malasan, terpaksa gitu. Anda melakukan meditasinya dengan terpaksa. Misalnya. Ya kan? Atau bagaimana? Ya kan? Misalnya lagi ODM online. Aduh 5 jam ini. Aduh. Ini baru 2 jam, ini udah jam 2. Bagaimana ini ya kan? Ya, ayo setorannya belum kelar ini. Akhirnya udah meditasi dah. Yang penting setoran dulu deh 4 jam. Ya enggak? Ya kan? Akhirnya ada ya oke lah, ini memang proses ya. Bagian dari proses yang harus dilewati. Tapi ya inilah kita terus asal lagi. Ya, makanya dengan begitu kita akan lihat bahwa sudah sinkron belum kita dengan pemahaman Nibbanasa Paccayawati. Ini yang harus kita perbaiki terus ternyata. Ya enggak? Dengan begitu mungkin saat ini kebanyakan cuma sekedar ngomong doang gitu. No action, talk only gitu. Untuk mencapai nibbana sendiri gitu. Ya. Oke, selalu Bante bilang, Nibbanasa Paccayawati tapi masih suka makan malam. Masih suka nonton drama Korea gitu. Gimana mau mencapai nibbana? Nggak sinkron hitungannya ya. Seperti itu. Jadi pemahaman bagaimana saat itu ketika Anda berbuat baik murnikan kebajikan Anda. Sekali lagi bagaimana memiliki kebajikan yaitu
dengan memperkuat kualitas kebajikan Anda. Anda perbaiki dari sudut pandang, dari usaha yang Anda lakukan. Terus ketika lakukannya, pengertian Anda terus sampai akhirnya Anda punya kualitas kebajikannya itu ya secara abidaman ya, tihetuka ukata, 3 akar dan superior. Buat itu jadi kuat, buat itu jadi spontan kebajikannya. Pelajari itu. Anda ngerti berbuat baik. Tujuan Anda berbuat baik, Anda ngerti. Ini akan memunculkan amoha. Mengerti hukum kama. Yakin terhadap hukum kama. Ini akan memperkuat amoha Anda. Berbuat baik ya tanpa keserakahan, tanpa mengharap, tanpa pamrih, aloba, dermawan, ya ketulusan. Lalu adosa, di sini ada meta Anda dalam melakukan kebajikan tanpa mengharap keuntungan Anda, tapi selainnya tapi melihat kebutuhan pihak lain. Ini adosa. Meta. Jadi perkuat itu. Adosa, aloba, amuha. Ini harus dilakukan, diperkuat. Ini harus dilakukan lagi. Nggak bisa sekali jadi, nggak bisa sekali kuat. Makanya berbuat baik harus sering dilakukan. Makanya Buddha katakan bahwa perbuatan baik, ketika memang itu perbuatan baik, harus sering dilakukan supaya menjadi kebiasaan. Ya, seperti itu. Sampai akhirnya kita bisa memperkuat kualitas kebajikan itu sendiri. Ya kan? Seperti itu tahapan-tahapan. Nah, akhirnya Anda bisa, pada akhirnya Anda bisa melakukan kebajikan tihetuka yang ukata, yang superior dengan asangkarikang. Nah, berarti pakai bahasa Palinya nih. Jadi mudah-mudahan Anda nggak bingung ya. Muatan kebajikannya 3 akar, superior, spontan. Ini luar biasa. Dan kita harus melatih ke sana. Terus berbuat baik secara spontan. Dan ini tahapannya. Makanya jangan ragu berbuat baik, jangan takut berbuat baik, jangan malu berbuat baik. Karena berbuat baik bukan sesuatu yang menakutkan. Karena berbuat baik bukan sesuatu yang memalukan ya. Karena berbuat baik ya tidak perlu diragukan. Bangun itu, bangun kepercayaan diri itu. Jangan enggak lah. Saya disangkain kepo. Misalnya enggak ah, bagaimana? Ketika ada kebaikan, lakukan. Ketika Anda melihat ada peluang, lakukan. Tanpa harus jadi malu, takut, khawatir. Lakukan saja dulu. Makanya Buddha katakan, salah satu 2 hal yang jarang di dunia ini adalah orang yang mau menolong orang lain secara langsung. Karena akan banyak pertimbangan. Kalau saya tolong begini, bagaimana ya? Kalau saya tolong begitu, bagaimana? Kira-kira seperti itu ya. Makanya itu prosesnya. Anda harus bisa menerjemahkan ini dengan baik. Ya, biasanya berbuat baik dengan memperhatikan juga muatannya, kualitasnya. Sekali lagi. Nanti akan seru untuk membahas ini gitu. Supaya
kebajikan Anda, kebajikan kita bernilai pada akhirnya. Kalau enggak, sia-sia. Betul deh. Kita capek. Karena nilai kebajikannya rendah. Nilai kebajikannya rendah. Misal nilai kebajikannya 2 hetuka. 2 hetuka juga mungkin omaka. Kita potensinya akan terus di samsara dan nggak akan bisa nembus dhamma, nggak bisa mencapai jana magapala. Sampai kapan? Ini yang bikin orang yang tidak bisa membuat satu makhluk nggak bisa mencapai penembusan magapala itu sendiri karena dia nggak mempersiapkan kebajikan itu dengan baik. Akhirnya dia mendapatkan potensinya ya begitu gitu kan. Memang ini perlu pengendalian, ini perlu latihan lagi dan lagi. Dan makanya jangan pernah lelah untuk mencoba. Iya. Coba lagi, tambahin lagi. Makanya itu ya pesan Buddha. Buddha mau kita meningkat dalam berbagai aspek. Ini sering juga bantu bahas. Ya kan? Mau Buddha meningkat dalam berbagai aspek. Nah, kita harus mulai meningkatkan itu. Melakukan perubahan yang lebih baik. Karena Buddha mau muridnya itu lebih baik lagi. Iya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan ya Anda bisa mengerti nih pesan Bante ini.